Berbagai kisah misteri masih menarik untuk diikuti. Selain tentang keberadaan makhluk tak kasat mata, cerita tentang reinkarnasi masih menjadi topik menarik. Reinkarnasi atau yang sering diterjemahkan sebagai kelahiran kembali seseorang yang telah meninggal memang masih menjadi misteri hingga saat ini. Reinkarnasi juga sering diperdebatkan kebenarannya, mengingat sedikitnya bukti tentang bagaimana proses ini berlangsung. Beberapa pengakuan tentang reinkarnasi yang dilakukan beberapa orang seringkali membuat mereka yang mendengarkan hanya tersenyum meragukannya. Namun, tak sedikit pula orang yang kemudian percaya saat pengakuan tersebut ternyata sesuai dengan data dan fakta yang pernah terjadi di masa lalu. Bagaimana kisah kontroversi reinkarnasi yang cukup terkenal ini? Berikut kami hadirkan untuk Anda 7 kisah reinkarnasi menghebohkan versi on the spot. Seorang pria asal Kosovo bernama Emin Dinovci mengklaim dirinya adalah reinkarnasi dari pemimpin gerakan Nazi Jerman Adolf Hitler. Di kota tempat tinggalnya, Mitrovica, lelaki berumur 49 tahun ini sering pergi keluar rumah sambil membawa buku karangan Hitler berjudul Mein Kampf. Emin Dinovci pun mengubah penampilan fisiknya menjadi sangat mirip dengan Adolf Hitler, mulai dari tatanan rambut, kumis, hingga pakaian. Merasa dirinya selalu menjadi perhatian orang, Emin mematok tarif sebesar 1 juta rupiah bagi siapapun yang ingin berfoto dengannya. Menurut pengakuannya kepada sebuah tabloid terkenal asal Inggris, Emin bersikeras jika dirinya benar-benar Adolf Hitler yang pernah hidup lebih dari setengah abad yang lalu. Bahkan ia memiliki cita-cita perang yang sama, namun untuk memerangi Serbia. Sementara bagi warga Kosovo, apa yang dilakukan Emin Dinovci hanyalah sebuah lelucon yang dapat memberikan hiburan saat berpapasan dengannya. Sebuah pengalaman unik dirasakan oleh Luke Rollman, seorang bocah 2 tahun asal Cincinnati, Amerika Serikat. Bocah ini dipercaya jika dirinya merupakan hasil reinkarnasi dari seorang wanita berkulit hitam berusia 30 tahun. Menurutnya, wanita berkulit hitam itu bernama Pamela Robinson yang telah meninggal pada 1993 akibat kasus kebakaran. Erika, sang ibu, kemudian menanyakan hal lain, yaitu tentang kematian Pamela. Luke menjawab jika saat itu telah terjadi kebakaran hingga ia terjatuh dari gedung yang tinggi di Chicago. Mendengar jawaban itu, Erika semakin tak percaya. Terlebih keluarganya tidak pernah menyebutkan kata Chicago di depan Luke. Menurutnya, proses ia berinkarnasi diawali saat dirinya mati dan dikirim ke surga untuk bertemu Tuhan, hingga terbangun kembali dalam wujud seorang bayi laki-laki bernama Luke. Untuk menguatkan pengakuannya, Luke menunjukkan foto seorang gadis bernama Pamela Robinson saat diundang ke sebuah acara televisi berjudul The Ghost Inside My Child. Keluarga Luke pun terkejut saat melakukan investigasi siapa sebenarnya Pamela Robinson. Dalam temuannya, Pamela Robinson adalah salah satu korban meninggal dari 19 orang tamu hotel yang tewas dalam peristiwa kebakaran di tahun 1993 lalu. Luke dan Pamela sama-sama mempunyai hobi bermain keyboard dan mengidolakan musisi terkenal Stevie Wonder. Jadi, benarkah Luke adalah reinkarnasi dari sosok Pamela? Salah satu kisah reinkarnasi yang juga menghebohkan adalah kisah tentang Ruth Simmons pada 1952. Dalam rangkaian sesi terapi hipnosisnya bersama Murray Bernstein, Ruth mengaku jika ia merupakan hasil reinkarnasi dari seorang warga Irlandia yang hidup di abad ke-19. Anehnya, dalam sesi hipnosis ini, Ruth tiba-tiba mulai berbicara dengan bahasa Irlandia kuno dengan banyak ingatan tentang detail hidup seorang Bridie Murphy. Perlu diketahui, nama Bridie Murphy merupakan sosok terkenal yang pernah tinggal di Belfast pada sekitar abad ke-19. Ia teringat pada 2 orang yang namanya cukup terkenal di abad itu, yaitu Farr dan John Carrigan. Saat dilakukan identifikasi data dalam berkas arsip kota, ditemukan bahwa pada sekitar tahun 1865 hingga 1866, 2 nama tersebut pernah terdata sebagai seorang pedagang.
Cerita ini begitu menarik hingga pada 1956, kisah ini diangkat dalam sebuah film berjudul The Search for Freddie Murphy. Pengalaman reinkarnasi menghebohkan juga dialami oleh Cameron McCauley. Sejak berusia 2 tahun, anak yang lahir di Glasgow, Skotlandia ini mengaku jika dirinya berasal dari kota Barra di lepas pantai sebelah barat Skotlandia. Ia bercerita tentang sebuah rumah berwarna putih di sisi pantai di mana pesawat biasa mendarat. Di rumah itu pula ia mempunyai seekor anjing berwarna hitam dan putih serta pengalaman mengerikan di mana ayahnya telah tewas akibat dibunuh oleh seseorang yang tidak dikenalnya. Karena itulah Cameron McCauley mengaku sering merasa sedih dan rindu akan kota Barra di mana ia dan ibunya biasa menghabiskan waktu bersama. Dan keluarga Cameron pun terkejut bukan main saat mereka menemukan rumah putih yang dimiliki keluarga Robertson serta seekor anjing berwarna hitam putih di salah satu foto keluarga mereka. Sering bertambahnya usia, Cameron mengaku jika ia secara perlahan mulai kehilangan kenangan akan kehidupan di masa lalunya. Kisah reinkarnasi ini dikelompokkan ke dalam salah satu kisah reinkarnasi terbaik yang pernah didokumentasikan. Kisah misterius tentang reinkarnasi lainnya diungkap oleh seorang profesor bernama Ian Stevenson. Kisah misterius sekaligus kontroversial ini disebarkannya dari hasil riset terhadap seorang anak bernama Ravi Shankar di India Utara 1951 lalu. Kepada Ian, Ravi mengatakan jika ayah sebenarnya adalah seorang bankir bernama Jogeshwar. Pada kehidupan sebelumnya, Ravi merupakan korban pembunuhan di mana ia telah tewas akibat aksi jahat 2 orang bernama Chaturi dan Jamahar. Sebagai bukti, Ravi menunjukkan bekas luka di leher yang dimilikinya sejak ia lahir. Penyelidikan kemudian membuktikan bahwa beberapa kilometer dari tempat tinggalnya terdapat seorang pria bernama Jogeshwar yang memiliki anak laki-laki bernama Muna yang telah menjadi korban pembunuhan persis seperti yang telah disampaikan oleh Ravi. Dari sinilah kemudian pihak berwajib sempat menahan 2 orang yang dicurigai sebagai pembunuh Muna. Pada usia yang masih sangat muda, James Leninger mulai ingat kehidupan masa lalunya sebagai pilot pesawat tempur angkatan laut. Saat itu James yang hanyalah seorang bocah berumur 3 tahun ternyata mampu menunjukkan pada ibunya bagaimana tanda kerusakan yang terjadi pada sebuah pesawat tempur. Tak hanya sampai di situ saja, James bahkan mampu memeriksa pesawat layaknya seorang pilot dan mampu melakukan pemeriksaan pre-flight atau pengecekan terhadap kondisi pesawat sebelum terbang. Hal ini tentu saja membuat orang-orang sangat terkejut. James pun lalu memberitahukan pada ayahnya bahwa ia pernah menggunakan pesawat Natoma hingga mengenal co-pilotnya bernama Jack Larson. Setelah dilakukan penelusuran, pesawat Natoma memanglah sebuah pesawat perang Pasifik yang pernah digunakan beberapa puluh tahun lalu. Sementara Jack Larson, sang co-pilot, masih hidup hingga saat ini. Sang ayah kemudian menemukan nama seorang pilot bernama James Houston Jr. yang disebutkan telah meninggal saat terjadinya pertempuran di Iwo Jima. Pada usia yang masih 18 bulan, Gus Taylor pernah mengatakan kepada orang tuanya jika ia adalah kakeknya yang telah meninggal. Dan saat menginjak usia keempat, Gus ternyata dapat menebak nama dalam foto keluarga di mana ia menyebutkan Augie yang tak lain adalah nama neneknya. Dari ocehan bocah inilah kemudian terungkap rahasia jika kematian adik dari kakeknya yang telah dibunuh dan jenazahnya dibuang di San Francisco, Amerika Serikat. Dari berbagai bukti ucapan Gus mendekati kenyataan, pihak keluarga akhirnya yakin jika anaknya itu memang merupakan hasil reinkarnasi dari kakeknya. Terlebih, Gus dapat menceritakan dengan jelas detail tentang kematian neneknya. Menurut Gus Taylor, dirinya telah diberkati untuk melewati terowongan yang sangat panjang dan lahir kembali sebagai Gus Taylor.
Pemirsa, telah ketujuh kisah reinkarnasi menghebohkan versi On The Spot.